Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya adalah Benaka Maeswara dengan NIM 23051204034 dari Teknik Informatika 2023 A. Di sini saya akan mencoba membahas mengenai sistem keamanan pada aplikasi WhatsApp. Ini untuk tugas keamanan data dan informasi. Yang pertama, perlu kita ketahui dulu apa itu WhatsApp. WhatsApp adalah salah satu aplikasi perpesanan yang paling banyak digunakan di dunia, dengan lebih dari 2 miliar pengguna aktif. Sebagai aplikasi komunikasi, keamanan dalam WhatsApp sangat penting untuk melindungi data pengguna dari akses yang tidak sah. WhatsApp menggunakan berbagai teknologi keamanan seperti end-to-end, autentifikasi dua faktor, dan pelindungan akun. Ancaman keamanan digital semakin meningkat termasuk peretasan akun, penyadapan pesan, serta serangan phishing dan malware. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami bagaimana WhatsApp melindungi data pengguna dengan teknologi keamanannya. Kalau misalnya kita kira-kira ya, 2 miliar pengguna itu berarti kurang lebih seperempat manusia yang ada di dunia ini. WhatsApp dengan pengguna yang sebanyak ini, tentu saja perlu keamanan yang sangat ketat. Di sini WhatsApp menggunakan lebih dari satu keamanan, yaitu kayak tadi yang dibilang ada end-to-end, terus ada two-factor authentication atau yang kok di bahasa Indonesia kan menjadi autentikasi dua faktor. Lalu juga ada perlindungan akun yang juga berbagai macam bentuknya. Kita lanjut. Yang pertama kita bahas adalah enkripsi end-to-end. Gimana cara kerjanya? WhatsApp menggunakan protokol sinyal untuk enkripsi end-to-end. Setiap pesan yang dikirim memiliki kunci unik yang berubah setiap kali pengguna mengirim pesan baru. Protokol ini diciptakan pasangan kunci kriptografi. Yang pertama ada kunci public yang digunakan untuk mengenkripsi pesan dikirim ke penerima. Lalu yang kedua ada kunci private. Ini hanya tersimpan di perangkat penerima, digunakan untuk mendeskripsi pesan. Jadi untuk membuka pesannya lagi itu perlu yang namanya kunci private. Hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan tersebut, bahkan WhatsApp sendiri tidak bisa mengaksesnya. Percakapan grup juga dienkripsi end-to-end dengan masing-masing anggota memiliki kunci unik. Keuntungannya mencegah peretasan atau penyadapan data oleh pihak ketiga, menjaga privasi komunikasi pengguna bahkan jika data bocor. Lalu yang ketiga ada meningkatkan keamanan data pengguna meskipun server WhatsApp diretas. Dan yang keempat, pengguna dapat memastikan keamanan melalui kode keamanan yang dapat diverifikasi dalam info kontak. Jadi kalau misalnya kita nggak punya kunci private-nya, pesan yang kita baca itu cuma kumpulan angka dan huruf yang tak beraturan. Jadi misal pesan kita terretas nih di server orang gitu. Yang orang itu cuma bisa baca ya cuma kode dan simbol acak. Mereka harus mencari cara bagaimana cara meretas agar pesan itu berubah menjadi pesan sesungguhnya. Itu jadinya lebih sulit dan lebih private. Selain itu, kita juga ada di WhatsApp ada juga autentikasi dua faktor atau di dalam bahasa Inggrisnya two factor authentication. Cara kerjanya yaitu 2FA memberikan lapisan perlindungan tambahan saat pengguna mencoba akun WhatsApp dari perangkat baru. WhatsApp akan mengirim 6 digit code untuk masuk melalui SMS kepada nomor pengguna. WhatsApp akan mengirimkan peringatan secara berkala agar pengguna memasukkan kembali PIN-nya atau itunya sehingga tidak mudah lupa. Jika pengguna tidak mengganti nomor telepon, bahkan setelah nomor mati, pengguna hanya dapat membuat akun baru. Keuntungannya yaitu yang pertama mencegah akses tidak sah ke akun WhatsApp. Yang kedua menghindari pembajakan akun melalui pengambil alihan nomor telepon.
Dan di sini ada studi kasusnya, yaitu banyak kasus penipuan terjadi melalui pembajakan akun WhatsApp, terutama ketika pengguna tidak mengaktifkan untuk FE-nya. Dengan 2FA, meskipun peretas memiliki akses ke nomor telepon pengguna, mereka tetap tidak bisa masuk tanpa PIN atau ya itu tadi SMS yang dikirim pada nomor telepon pengguna. Biasanya kode nomor teleponnya ini akan selalu berubah ya setiap kali kita meminta ulang nomor itunya, OTP-nya. Jadi saat ada orang yang berusaha login, kita mendapatkan notifikasi apakah itu emang kita atau perangkat kita sedang mencoba diretas. Ini adalah satu mungkin bisa dibilang keamanan paling depannya WhatsApp ya. Jadi kok yang keamanan utamanya tadi ada yang end to end ini, lalu di keamanan depannya ada two factor authentication ini. Lalu selanjutnya kita bahas di WhatsApp juga ada kode sandi dan biometrik. Fitur utamanya pengguna dapat mengaktifkan sidik jari atau Face ID untuk membuka aplikasi. Lalu memungkinkan penguncian aplikasi untuk menjaga akses orang lain yang menggunakan perangkat yang sama. Bagaimana cara kerjanya? Di sini setelah diaktifkan aplikasi akan meminta aktivitas sidik jari atau wajah setiap kali pengguna ingin membuka WhatsApp. Fitur ini memastikan bahwa perangkat tidak terkunci WhatsApp tetap aman dari akses pihak lain. Biasanya yang mungkin suka sharing perangkat mungkin sama saudaranya atau sama keluarganya, ini bisa menambah keamanan pada akun WhatsApp-nya agar privasi kalian tetap terjaga. Keuntungannya melindungi percakapan meskipun perangkat tidak terkunci. Lalu yang kedua menambahkan keamanan privasi pengguna dalam lingkungan yang sama. Sebenarnya sebelumnya juga ada PIN, kayaknya sampai sekarang masih ada, tapi PIN itu masih lebih mudah dibobol. Sedangkan kalau sidik jari ini karena tiap orang berbeda jadi dan tidak ada yang sama, jadi sulit untuk dibobol. Lalu selanjutnya ada pemantauan aktivitas mencurigakan. WhatsApp akan mengirim pemberitahuan ke perangkat utama jika ada upaya login dari perangkat lain. Pengguna dapat melihat daftar perangkat yang terhubung ke akun melalui menu perangkat tertaut. Jika ada perangkat tidak dikenal, pengguna bisa langsung keluar dari perangkat tersebut melalui menu keamanan. Keuntungannya yang pertama mencegah pembajakan akun melalui perangkat asing. Lalu yang kedua memungkinkan pengguna untuk mengolah perangkat yang terhubung ke akun WhatsApp. Lalu ada studi kasusnya yaitu kasus penipuan yang sering terjadi ketika peretas berhasil masuk akun WhatsApp pengguna tanpa disadari. Dengan fitur pemantauan ini pengguna bisa langsung mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mengamankan akun mereka. Nah, di WhatsApp itu ada namanya login menggunakan barcode ya, jadinya bisa di link pakai itu, pakai QR. Di satu sisi itu tuh membantu banget ya untuk orang-orang yang punya lebih dari satu device. Jadi misal kita pakai laptop nih pada saat ini, dengan kita membuka tautannya menggunakan QR code, kita bisa membuka WhatsApp dari laptop ini. Jadi kita nggak perlu menggunakan HP kita. Nah, di WhatsApp ada cara untuk menjaga keamanannya, yaitu dengan ya tadi kita bisa ngecek perangkat tertaut secara berkala. Jika ada perangkat yang kita nggak kenal nih ya, kita bisa dengan langsung mengeluarkan perangkat itu dari akun kita. Jadi terus fitur ini juga membantu kita agar kita bisa langsung mengeluarkan akun itu dari perangkat yaitu HP kita tadi dengan karena kan kalau misalnya kita harus masuk ke device-nya harus menggunakan device itu untuk out itu kan perlu waktu yang lama dan ya mungkin kalau misalnya pertasnya di Indonesia kalau pertasnya dari luar negeri itu bakal hampir nggak mungkin kita bisa out. Jadi dengan adanya fitur ini kita bisa out dengan
aman. Kita bisa mengeluarkan akun kita dengan aman secara remote. Jadi dia tidak perlu terhubung langsung dengan device-nya. Lalu WhatsApp juga mempunyai pelindungan akun dari phishing dan malware. Fitur utamanya yaitu di sini WhatsApp akan memblokir tautan berbahaya secara otomatis. Pengguna juga dapat melaporkan dan memblokir akun mencurigakan. Bagaimana cara kerjanya? WhatsApp menggunakan sistem berbasis AI untuk mendeteksi tautan yang sering digunakan dalam serangan phishing. Ketika pengguna menerima pesan berisi tautan yang mencurigakan, WhatsApp akan menampilkan peringatan. Jika pengguna menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal, WhatsApp akan menyarankan untuk memblokir atau melaporkannya. Keuntungannya, yang pertama mencegah serangan phishing yang bertujuan mencuri data pengguna. Yang kedua, mengurangi penyebaran malware melalui pesan berbahaya. Biasanya tuh kok di WhatsApp sering terjadi yang namanya akun palsu, jadi akun samaran gitu. Para pencuri bakal menyamar jadi mungkin teman kita, lalu terus mengirim link nih. Nah, linknya itu biasanya bisa ada peringatannya. Jadi saat mau kita klik itu WhatsApp akan memberitahu kalau misalnya link itu nggak aman. Dan mungkin bisa jadi mengambil backdoor ke WhatsApp kita. Jadi dengan menggunakan keamanan ini, WhatsApp bisa membantu kita menjaga keamanan akun dari serangan malware berbahaya dan link phishing atau link penipuan. Kesimpulannya, WhatsApp menggunakan berbagai teknologi keamanan untuk melindungi data dan akun pengguna. Fitur seperti enkripsi end-to-end, lalu juga ada autentikasi dua faktor, lalu ada biometrik pengguna, dan juga ada pemantauan aktivitas untuk meningkatkan keamanan pengguna. Fitur-fitur inilah yang membuat orang-orang percaya pada WhatsApp hingga ada 1/4 penduduk bumi mungkin ya bisa dibilang yang percaya dan menggunakan WhatsApp ini tadi. Terus mengaktifkan fitur keamanan tambahan seperti two-factor authentication dan verifikasi perangkat sangat disarankan untuk menghindari pencurian akun. Kesadaran pengguna juga penting. Jangan membagikan kode OTP, jangan klik tautan mencurigakan, dan selalu periksa perangkat yang terhubung. Karena WhatsApp ini salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan ya, tentu saja ini juga membuat para pencuri, para kriminal ingin mengambil akun orang, terutama untuk melakukan penipuan lain. Jadi kita perlu banyak melakukan tindakan keamanan seperti tadi, jangan membagikan kode OTP-nya, lalu jangan klik tautan mencurigakan. Juga kita perlu meriksa ada perangkat apa saja yang terhubung ke akun WhatsApp kita. Lalu ada rekomendasi, aktifkan autentifikasi dua faktor untuk keamanan tambahan. Selalu gunakan kunci sidik jari atau Face ID untuk melindungi akses aplikasi. Rutin periksa perangkat tertaut dan keluar dari perangkat yang tidak dikenal. Serta jangan lupa jangan membagikan informasi sensitif kepada siapapun, bahkan jika terlihat seperti pesan dari WhatsApp resmi. Walaupun kita dilindungi oleh WhatsApp, tentu saja mungkin ada saatnya WhatsApp diretas dan itu mungkin sang peretasnya akan menggunakan WhatsApp untuk menipu kita. Jadi walaupun pesan itu dari WhatsApp, kita juga tidak boleh membagikannya secara begitu saja.
Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.